Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Bertemu kembali dengan kakak Fadila. Pada video pembelajaran kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, setelah adik-adik selesai menonton video ini, diharapkan adik-adik mampu memahami manfaat hewan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga mampu menjelaskan manfaat hewan bagi kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, Tuhan itu telah menciptakan beragam jenis hewan ya yang ada di dunia ini, banyak sekali, khususnya untuk melengkapi kehidupan makhluk hidup lainnya. Nah, hewan itu memiliki banyak manfaat, khususnya untuk kita sebagai manusia. Nah, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah menciptakan makhluk hidup, khususnya hewan, kita senantiasa harus menjaga dan melestarikannya. Nah, adik-adik, untuk memahami lebih jelas mengenai manfaat hewan bagi kehidupan manusia, mari kalian simak video kakak ini ya. Nah, adik-adik, ternyata hewan itu terdapat berbagai macam loh. Yang pertama itu ada hewan ternak. Hewan ternak itu hewan yang dapat diambil manfaatnya atau hasilnya. Contoh hewan ternak itu ada ayam, bebek, sapi, kambing, domba, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada hewan peliharaan. Hewan peliharaan itu artinya hewan yang dapat dipelihara ataupun hewan kesayangan manusia. Contohnya itu yang sering kita pelihara itu ada kucing, ada anjing, ada marmut, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada hewan liar atau hewan buas. Nah, hewan liar atau hewan buas ini tidak dapat dipelihara oleh manusia karena berbahaya. Biasanya hewan liar ini tuh ada di alam luar ataupun hutan. Nah, hewan buas ini dilindungi oleh pemerintah agar tidak punah. Contohnya itu ada harimau Sumatera, harimau Jawa, orangutan, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik sudah tahu kan hewan itu berbagai macam ya. Ada hewan ternak, hewan peliharaan, dan hewan liar atau hewan buas. Nah, sekarang kakak akan memberitahu kepada adik-adik mengenai manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Yang pertama itu ada hewan sebagai bahan sandang atau sumber pakaian. Contohnya itu ada domba. Domba itu termasuk sekeluarga dengan kambing, tetapi domba itu lebih tebal bulunya. Bulu domba itu dapat dimanfaatkan menjadi wool yang akan dijadikan sweater. Selain itu juga ulat sutra. Nah, ulat sutra ini akan dijadikan kain sutra, selanjutnya akan diolah menjadi pakaian. Yang kedua ada hewan sebagai bahan pangan ataupun sumber makanan. Banyak sekali ya hewan yang ada di dunia ini yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan manusia. Nah, contohnya itu ada ayam, bebek. Nah, ayam dan bebek ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan dan dapat diambil telurnya maupun dagingnya. Yang kedua itu ada sapi. Nah, sapi itu bisa diambil susunya maupun dagingnya. Lalu selanjutnya ada kambing. Kambing itu dapat diambil susu serta dagingnya. Lalu ada lebah. Lebah itu dapat diambil madunya. Madunya itu berguna untuk kesehatan kita. Nah, selain hewan-hewan yang kakak sebutkan tadi, banyak sekali ya hewan yang dapat dimanfaatkan untuk sumber makanan manusia. Biasanya hewan yang dapat dimanfaatkan menjadi bahan pangan manusia itu merupakan hewan ternak. Yang ketiga itu ada hewan yang dapat dimanfaatkan tenaganya untuk memudahkan pekerjaan manusia. Contohnya itu ada hewan kerbau dan hewan sapi. Nah, biasanya kerbau dan sapi ini digunakan manusia untuk membajak sawah, khususnya untuk petani. Yang keempat ada hewan sebagai alat transportasi. Nah, hewan juga dapat dimanfaatkan ya sebagai alat transportasi, yaitu kuda. Kuda itu dapat dimanfaatkan sebagai delman di berbagai wilayah ataupun daerah yang ada di Indonesia. Kelima itu hewan yang dapat dimanfaatkan untuk kerajinan tangan. Contohnya itu ayam. Nah, kulit telur ayam itu dapat dimanfaatkan sebagai mozaik, lalu bulunya itu dapat dijadikan sebagai kemoceng. Lalu pada kulit sapi atau kerbau itu dapat dijadikan sebagai beduk di masjid. Selanjutnya ada buaya, ular, ataupun binatang yang bersisik itu dapat dijadikan kulitnya itu dapat dijadikan sebagai tas kulit ataupun ikat pinggang dan lain sebagainya. Lalu ada bulu angsa. Nah, bulu angsa itu dapat dijadikan sebagai kok ketika kita akan bermain
bulu tangkis. Yang keenam, hewan sebagai penghasil pupuk organik. Nah, pupuk organik ini tuh bisa dikenal dengan pupuk kandang yang terbuat dari kotoran-kotoran hewan. Nah, pupuk organik itu tuh dapat dihasilkan dari kotoran sapi, kambing, domba, dan ayam. Selanjutnya yang ketujuh ada hewan sebagai alat komunikasi. Nah, pada zaman dahulu kala, burung itu dipakai untuk alat komunikasi, yaitu pembawa surat ataupun pembawa kabar dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Nah, adik-adik sudah tahu kan banyak sekali manfaat hewan bagi kehidupan manusia itu. Nah, harus diingatkan ya adik-adik bahwa pemanfaatan hewan untuk kepentingan manusia itu harus sesuai kebutuhan ya dan sesuai aturan. Nah, hewan itu emang bisa digunakan ataupun dimanfaatkan dengan catatan tidak berlebihan. Kenapa ya? Kayak gitu, Kak. Karena pemanfaatan hewan secara berlebihan itu dapat menyebabkan kepunahan. Mari sama-sama kita lestarikan, jaga hewan supaya tidak punah. Yuk sama-sama kita lestarikan hewan supaya tidak punah. Cukup sekian video pembelajaran yang dapat kakak sampaikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Sampai jumpa.